warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK Kusuma Bangsa Yastia. Hari ini adalah hari pertama kita ketemu ya. Dan mohon maaf, mungkin ini memang waktunya yang tidak tepat. Biasanya kita bertemu di kelas, kita lihat ibu sedang ada di ruangan kelas anak-anakku sekalian, tapi kalian harus jauh di sana. Tapi insya Allah materi kita bisa berjalan, kita pakai daring ya anak-anak ya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran MEM, kita kenalan dulu. Mungkin kalian di MPLS sudah kenal MEM ya, tapi MEM ulang lagi. Jadi untuk tahun ini MEM akan mengajarkan kalian dalam mata pelajaran bahasa Inggris ya. Perkenalkan, saya namanya MEM Nuri. Ya, kalian bisa manggil MEM ya. Itu adalah panggilan MEM di sini. Mungkin itu aja yang MEM pertama kali akan sampaikan ke kalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu di next pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita ya. Ini adalah pertemuan kita pertama. Yang hari ini akan menjelaskan adalah mengenai introduction ourselves ya. Jadi introduction ourselves bisa kita artikan adalah mengenai pemaparan jati diri. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita mulai ke materi, maka kita akan memang jelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi inti dari apa yang akan kita pelajari, ya. Jadi kompetensi inti kita itu mengenai ini adalah tentang KI-nya. Mengenai ini yang umumnya yang mengenai menghayati agama, kemudian menghayati perilaku jujur, itu kita next ya. Jadi kita beralih ke kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan yang kita pelajari kompetensi intinya adalah mengenai mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dalam hal ini, untuk introduction atau pemaparan jati diri, untuk pengetahuannya, kompetensi intinya yang harus kalian nanti pelajari adalah bagaimana kalian bisa memperkenalkan diri kalian sendiri dan paham apa saja yang harus informasi apa saja yang harus kalian ketahui tentang bagaimana memaparkan jati diri sendiri dengan baik dan benar dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Yang kedua untuk pengetahuan sudah, yang kedua itu keterampilan. Untuk keterampilan itu, insya Allah setelah mempelajari ini kalian sudah bisa melakukan praktis atau prakteknya kalian memperkenalkan diri baik itu secara lisan dan tulis ya. Oke. Kemudian yang harus kita ketahui juga sebelum pembelajaran adalah tujuan pembelajaran kita. Untuk bisa tahu apakah kita sudah paham atau belum, maka kita harus berdasarkan dengan tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan yang kita akan menjadi sebuah standar yang harus nanti hasilnya harus kalian bisa ya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks pemaparan jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti kalian bisa paham ekspresi-ekspresi apa saja, comment-comment apa saja yang dipakai untuk pemaparan jati diri atau introduction. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan fungsi sosial ungkapan-ungkapan untuk memaparkan jati diri. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan ungkapan-ungkapan
yang digunakan dalam pemaparan jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nantinya insya Allah kalian wajib dan harus bisa untuk mengenalkan diri kalian masing-masing ya. Yang keempat adalah siswa dapat merespon makna teks pemaparan jati diri lisan dan tulis. Jadi nanti selain kita bisa memaparkan jati diri kita sendiri, kita juga bisa paham bila orang lain memperkenalkan dirinya kepada kita. Oke, kemudian kita mulai ke materi karena tadi sudah menjelaskan ya. Jadi tujuan pembelajarannya. Oke, kalian bisa lihat di PPT ini adalah contoh sebuah pemaparan jati diri mengenai diri kita sendiri. Kalau ini ada seseorang yang mencoba mengenalkan diri sendiri dengan tertulis ya. Kalian boleh baca juga, kita sama-sama pahami sama-sama dan juga baca ya. Jadi ini adalah salah satu contoh khas saja ya, kita observe dulu ya. Observe, kita analisa. Oke, hello, I am Tiara Andini. Everybody call me Titi. I am a student at SMA 5 Semarang. My father is Dedi Mulyadi. He is a musician. My mother is a homemaker. I have a brother. He studies at SMPN 1 Jember. I like playing basketball at school. I play in the afternoon with my friend. I want to be a singer someday. You can contact me at 085 34447. Gimana? Sudah dibaca anak-anakku? Ya, jadi ini adalah sebuah the example, contoh dari sebuah monolog mengenai pemaparan jati diri. Ya, oke. Sudah ya, kita baca ya. Kalau kita bisa analisis di sini, ini sebuah pemaparan jati diri yang simpel ya anak-anakku sekalian, yang biasa juga kita gunakan memang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi dalam pemaparan jati diri itu kan kita menjelaskan mengenai biodata kita sendiri ya anak-anakku. Jadi apa saja informasi yang harus disampaikan dalam pemaparan jati diri, simpelnya seperti ini. Yang pertama, kalau kita lihat ya, hello, I'm Tiara Andini. Berarti kita mengenalkan siapa nama kita. Kemudian, everybody calls me Tini. Titi. Jadi, orang memanggil saya Titi. Ini adalah nama panggilan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ia sekolah atau dia menjadi siswa di SMA 5 Semarang. Di sini juga dia menjelaskan bahwa nama ayahnya adalah Dedi Mulyadi. Kemudian pekerjaan ayahnya adalah seorang musisi ya, musisi. Kemudian juga di sini dia menjelaskan bahwa ibunya homemaker. Kemudian dia juga mempunyai seorang saudara laki-laki yang saudaranya itu bersekolah di sekolah SMP 1 Jember. Kemudian dia di sini menjelaskan tentang hobi ya anak-anakku. I like playing basketball at school. Di sini berarti dia menjelaskan bahwa dia suka bermain bola basket. Ya. Kemudian dia menjelaskan bahwa aktivitasnya dalam bermain basket itu dilakukan di sore hari ya, afternoon with my friend. Jadi
Jadi dia melakukannya bersama temannya di sore hari, ya. Kemudian di sini dia juga menjelaskan tentang bahwa dia mempunyai cita-cita. I want to be a singer. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa Titik ingin menjadi seorang penyanyi. Jadi someday, jadi kita ya someday itu kan berarti suatu saat. Suatu saat ia ingin menjadi seorang penyanyi. I want to be a singer. Oke. Kemudian dia juga you can contact me at. Ya, di sini berarti dia memberikan media untuk bisa berhubungan dengan dia. Di sini dia memberikan nomor, contoh seperti nomor handphone. Tapi jangan dihubungi ya anak-anakku, ini nomor juga hanya sebagai sampel aja, contoh. Dihubungi nggak bakal nyambung loh ya. Oke, sampai sini bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Jadi kalau dalam kita memberikan informasi tentang pemaparan jati diri, minimal yang informasi yang harus disampaikan yang pertama adalah ada greetingnya dulu ya, ada hello, bisa good morning, bisa hi. Itu adalah pembukaan. Kemudian informasi apa saja yang harus? Yang pertama nama kita dijelaskan, kemudian nama panggilan kita, kalau aktivitinya di mana kita sekolah ya, kemudian boleh juga data pribadi di sini kan, nama ibu siapa, nama bapaknya siapa, pekerjaannya apa, kemudian saudara yang kita punyai, mungkin misalkan I have a sister, I have a brother. Kalau di sini kan contohnya hanya brother ya. Tapi kalau memang kita punya adik saudara laki-laki dan perempuan, berarti ini bisa kita sebutkan sister dan brother ya. Kemudian juga kita bisa informasikan mengenai hobi ya, di sini hobinya. Bisa juga sebenarnya kita tambahkan dengan alamat kita. Kita tinggal di mana. Yang bisa kita tambahkan juga tentang mungkin makanan kesukaan ya. Kemudian cita-cita di sini ada ya. Jadi ini hanya contoh yang simpel, tapi juga bisa kalian lebih detail lagi ya untuk memaparkan jati diri. Oke, sampai di sini ya anak-anak. Ini untuk contohnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, how to introduce ourselves. Tadi itu contoh bagaimana kita bisa memaparkan jati diri kita ya secara struktur kebahasaan. Nah, ini ada beberapa pembukaan greetingnya di awal kita dalam memaparkan jati diri. Here are some common patterns used for introducing yourself. Jadi ada beberapa ekspresi, kalau bahasa Indonesia ekspresi, bagaimana kita memulai dalam memaparkan atau memperkenalkan diri kita. Ya, kita lihat fokus ke nomor 1 ya. May I introduce myself? Nah, jadi ini sebuah greeting dulu ya, pembukaan ya sebelum kita memperkenalkan diri. May I introduce myself? Baru mulai ke informasinya. Seperti contoh tadi, my name Kelly. I don't think we have met before. I am Alice. Hi, I'm Joe. And you? Contoh-contoh untuk pertama kita memperkenalkan diri dari informasi nama terlebih dahulu ya. Tadi contohnya berarti ekspresinya may I introduce myself, baru kita berikan informasi-informasi mengenai diri kita sendiri ya. Terus bisa juga dengan ekspresi first ya. First,
Let me introduce myself. Jadi ini adalah ekspresi juga bisa dipakai untuk awal kita dalam memperkenalkan diri ya. First, let me introduce myself. Baru kita selanjutnya informasi mengenai siapa diri kita. Boleh I am Tini. My hobby is playing football. Nah, seperti itu. Ya, contohnya. Kemudian bisa juga yang ketiga ekspresinya pakai I'd like to introduce myself. I'd like to introduce myself. Ini adalah salah satu juga ekspresi yang kita bisa pakai dalam memulai pemaparan jati diri atau memperkenalkan diri kita sendiri ya. Kemudian juga ada yang terakhir bisa juga dengan menggunakan allow me to introduce myself. Jadi ini juga bisa kita pakai dalam memulai kita memaparkan jati diri sendiri. Bagaimana anak? Kira-kira sudah paham belum mengenai materi pemaparan jati diri ini untuk yang simpel-simpelnya dulu ya. Jadi yang mau jelaskan bahwa di awal ini kalian harus paham bahwa dalam memperkenalkan diri sendiri, informasi apa saja sih yang harus kita sampaikan, kita sampaikan kepada orang lain untuk memperkenalkan diri kita. Kemudian ekspresi apa saja sih yang bisa dipakai untuk memulai kita dalam memperkenalkan diri sendiri. Ya, jadi itu yang pokok pertama yang harus kalian pahami, dan Mem coba sharing dan berbagi materi ini ya. Jadi nggak usah dibuat sulit ya, kita buat simpel gitu. Jadi intinya kalian nantinya bisa memperkenalkan diri dan kalian paham dalam memperkenalkan diri itu informasi apa saja minimal yang harus kalian berikan kepada orang lain untuk orang lain itu tahu siapa diri kalian gitu ya. Jadi simpel saja. Ya, tadi ada kita bahas lagi kembali ke pertama kan. Jadi yang simpel ini seperti ini. Ya, tapi kalau kalian mau lebih dieksplor juga sebenarnya bisa lebih lengkap dari ini. Tapi minimal seperti ini saja sudah oke lah ya untuk kalian memulai. Ya, kita mulai dari yang simpel, nanti kita akan bertahap-tahap memakainya juga yang lebih lengkap seperti itu anak-anak. Oke anakku, itulah tadi materi yang Mem sudah sampaikan. Tadi kita pertama yaitu tentang introduction. Oke, selanjutnya kita ketemu dengan materi selanjutnya di minggu depan ya. Sampai ketemu